Begitu pintu ruang ganti dibuka, Wisnu terpana melihat Andrea. Laki-laki itu tidak mengedipkan matanya sama sekali. Baginya, kecantikan gadis itu sekarang on fire. Ia benar-benar menjelma menjadi Elsa di dunia nyata. Ginny menepukkan kedua telapak tangannya di depan wajah Wisnu. "Hoi!" Laki-laki itu tersentak dan segera tersadar dari dunia halunya. "Sekarang giliranmu, bro." Ginny mengedipkan matanya pada Wisnu. Wisnu hanya menganggukkan kepala dan kemudian memberikan hormat pada Ginny. "Siap, bos," jawabnya singkat. Ia paham apa yang harus dikerjakan olehnya setelah ini. Sementara Ginny berganti baju dan memoles dirinya sendiri, Wisnu membantu Andrea memakai make up. Untuk konsep riasannya adalah flawless romantik sesuai dengan warna gaunnya. Dan untuk lebih menonjolkan sisi feminim dari sang pengantin wanita. "Wisnu, bagaimana penampilanku?" Andrea bertanya pada Wisnu setelah laki-laki itu menyelesaikan pekerjaan makeovernya. Dia masih duduk di depan meja rias sembari mengamati wajahnya di cermin. Dia juga mempak-pak bibir seksinya. "Kamu sangat cantik." Wisnu yang berdiri di belakang Andrea hanya tersenyum kecil. Ia tengah menata kembali semua kuas serta alat make up yang telah digunakannya tadi. "Yang benar." Andrea terlihat senang. Sang bodyguard ganteng menghentikan pekerjaannya sejenak. Dia membalikkan tubuhnya dan memegang ujung sandaran kursi dengan kedua telapak tangannya. Dari pantulan kaca rias, ia menatap wajah Andrea. "Kamu adalah pengantin wanita yang paling cantik yang pernah kulihat." "Terima kasih, Wisnu. Seandainya aku adalah laki-laki beruntung yang menggandeng tanganmu malam ini," ucap Wisnu di dalam hatinya. Tok, tok, tok. Wisnu dan Andrea menatap ke arah pintu setelah mendengar suara ketukan. Kepala Ginny terlihat mengintip dari balik pintu. Dia shock setelah melihat hasil kerja Wisnu. "Wow, amazing." Sambil mengucapkan kata amazing, ia bertepuk tangan. Ia tidak menyangka kalau hasil makeover Wisnu akan sangat memuaskan seperti mua profesional. Andrea dan Ginny turun ke event hall sekitar pukul 6:30 malam. Sebagian besar tamu-tamu yang hadir adalah dari kalangan atas, mulai dari publik figur, politikus, hingga rekan-rekan pengusaha. Untuk jamuan di dalam pesta itu disajikan berbagai macam kuliner Nusantara, dessert, sampai western food. Soal rasa tidak perlu dipertanyakan karena menu-menu tersebut hasil racikan langsung chef-chef profesional. Semua mata yang ada di sana tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok Andrea dan Ginny. Mereka berdua terlihat sangat memukau. Terlebih tamu laki-laki.
Mereka seperti terhipnotis melihat kecantikan Andrea. Kakek Hersa yang duduk tidak jauh dari posisi mereka berdiri, memperhatikan Andrea sejenak. Kemudian ia menatap cucunya yang berdiri di samping gadis itu. Dari gerak-gerik bola matanya, seolah-olah menanyakan apa yang terjadi. Ginny yang memahami maksud tatapan kakeknya membisikkan sesuatu pada Wisnu. Dan setelah itu laki-laki tersebut berjalan mendekati sesepuh tersebut. "Maaf Tuan Besar, pesan dari Nona Ginny, gaun Nyonya Andrea telah raib, dan ini adalah satu-satunya cara untuk bertemu dengan musuh." Mendengar pesan dari cucunya, kakek Hersa hanya menganggukkan kepala. Ia diam-diam tersenyum licik sebelum akhirnya menyambut tamu-tamu yang hadir menyapanya. Berbaur dengan orang-orang kaya membuat Andrea merasa sedikit minder, karena sebelumnya ia berasal dari kalangan yang kurang mampu. Tidak ditemukan keburikan di antara tamu-tamu yang hadir. Mereka semua cantik-cantik dan tampan-tampan, serta memakai baju-baju mewah hasil rancangan desainer ternama. Andrea tidak mengenal satu orang pun di sana. Beruntung ada Ginny dan Wisnu yang menemaninya. Jika tidak, dia benar-benar akan merasa sendiri seperti orang asing di tengah keramaian. Tidak lama kemudian, Ginny dan Wisnu berpamitan sebentar pada Andrea. Ginny beralasan dia harus naik ke lantai 2 karena ada urusan mendadak. Sementara Wisnu, dia harus bertemu dengan seseorang serta mengecek perimeter. Hanya tinggal Andrea sendiri. Gadis itu menoleh ke kanan dan ke kiri, memperhatikan tamu-tamu yang mulai memenuhi event hall tersebut. Di atas panggung terlihat sekelompok musisi yang tengah memainkan instrumen musik. By the way, Tuan Irfan serta putrinya, Emma, juga tampak hadir di pesta tersebut. Andrea kaget ketika tiba-tiba ada seseorang yang menepuk bahunya dengan lembut dari belakang. "Kamu baik-baik saja?" Kakek Hersa bertanya padanya. Andrea menoleh dan menganggukkan kepalanya pelan. "Iya, kakek." "Haris baru saja mendarat. Dia akan segera ke sini." Kakek Hersa berkata kembali. Mendengar nama suaminya, jantung Andrea mulai berdetak kencang. Dia sudah tidak sabar detik-detik akan bertemu dengannya. Sudah 2 bulan lebih pasangan itu LDR. Tentu Andrea sangat merindukan suaminya itu. Tanpa disadari, matanya mulai bersinar terang. Melihat wajah antusias gadis itu, kakek Hersa tertawa kecil. Saat ia ingin menggoda Andrea lagi, tiba-tiba seorang pria setengah baya menyapa kakek Hersa dari belakang. "Tuan Hersa, sudah lama kita tidak bertemu loh." Pak Yuda tersenyum seraya berjalan ke samping kakek Hersa. Sementara Andrea, dia masih fokus melihat ke arah pintu. Dia tidak menolehkan kepalanya kepada pria tersebut, tapi masih mendengar perbincangan keduanya. Haris kemana sih? Kok lama? Batin Andrea.
Oh, Tuan Yuda. Bagaimana kabar Anda? Ya, sudah lama kita tidak bertemu. Kenalkan, ini adalah istri cucuku, Andrea. Andrea? Dengan lirih kakek Hersa menyadarkan gadis itu. Secepatnya Andrea menolehkan kepalanya pada pria yang berdiri di samping kakek Hersa dan tersenyum padanya. Senang bertemu Anda, Tuan. Dek. Ketika mata mereka bertemu, gelas minuman yang ada di tangan Pak Yuda tiba-tiba terjatuh. Wajahnya seketika berubah pucat. Dek Lina, ucap Pak Yuda lirih.